Pemirsa, inilah headline Indonesia hari ini, Rabu 14 Agustus 2024. Kami rangkum berita-berita utama dari sejumlah media di Indonesia. Kompas.com menurunkan berita mengenai pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia mengatakan bahwa Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih periode 2024-2029 Gibran Rakabuming tidak memenuhi syarat jadi kandidat Ketua Umum Partai Golkar. Sebagaimana diketahui, Airlangga Hartarto secara tiba-tiba mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan Ketua Umum Golkar. Hal itulah yang memunculkan spekulasi adanya nama Gibran di bursa pengganti Hartarto. Sementara itu, CNBC Indonesia mengangkat soal biaya upacara 17 Agustus di IKN. Kementerian Keuangan menyebut upacara Hari Kemerdekaan 17 Agustus di Ibu Kota Nusantara IKN mencapai 87 miliar rupiah. Anggaran itu lebih mahal dari upacara tahun lalu yang hanya digelar di Jakarta yang menghabiskan 53 miliar. Masih dari Jakarta, sementara itu Detik.com memberitakan rapat Kabinet Jokowi di IKN disorot media asing. Jokowi bersama para menteri melakukan sidang Kabinet Paripurna Perdana di IKN. Pelaksanaan rapat Kabinet Perdana di Ibu Kota baru ini mendapatkan sorotan dari sejumlah kantor berita internasional. Salah satunya Reuters. Dalam laporan disampaikan sidang kabinet di IKN untuk meyakinkan masyarakat dan investor bahwa pembangunan IKN akan berlanjut meski Jokowi segera mundur. Dari luar negeri, antaranews.com merilis mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina disebut sebagai tersangka dalam gugatan kasus pembunuhan yang diajukan pada hari Selasa yang lalu terkait dengan pembunuhan seorang pemilik toko kelontong dalam insiden penembakan polisi pada tanggal 19 Juli 2024. Ini adalah kasus pembunuhan pertama yang diajukan terhadap Hasina yang melarikan diri ke negara tetangga India pada 5 Agustus. Sementara itu, VOA-Indonesia.com memberitakan adanya protes dokter merebak di India pasca pemerkosaan dan pembunuhan seorang dokter. Layanan rumah sakit terganggu di beberapa kota di India pada hari Selasa tanggal 13 Agustus setelah protes dokter menyebar ke seluruh pelosok negeri menyusul pemerkosaan dan pembunuhan seorang dokter magang di kota Kolkata. Ribuan dokter bunjuk rasa pada hari Senin tanggal 12 Agustus. Mereka mengecam pembunuhan di sebuah rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah. Beralih ke olahraga, Tempo.co menyoroti bonus untuk peraih medali di Olimpiade. Grab Indonesia memberikan uang senilai 1 miliar rupiah untuk atlet Indonesia yang meraih medali dalam kontestasi Olimpiade Paris 2024. Grab menganggap perolehan medali itu juga bagian dari hadiah istimewa dalam rangka Hari Kemerdekaan Indonesia. Para atlet yang mendapatkan medali dan diberi hadiah diantaranya adalah Fredrik Leonardo panjat tebing, Rizky Juniansah angkat besi, dan Gregoria Mariska bulu tangkis. Dari dunia sains dan teknologi, Kompas.com memberitakan berbicara dengan binatang bisa segera jadi kenyataan. Menurut dokter hewan Jess Friends, hal tersebut bukannya tidak mungkin. Manusia bisa berkomunikasi dengan hewan lebih-lebih dari perkiraan. Dan hal tersebut bisa menjadi salah satu kemajuan teknologi terbesar dan paling menarik dalam beberapa dekade mendatang. Itu terwujud atas bantuan kecerdasan buatan atau AI. Pemirsa, itulah headline Indonesia hari ini.